Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah, amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tema Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam kajian kali ini kita akan membahas tentang penyimpangan Ahmadiyah. Ahmadiyah, penyimpangan dan kesesatannya. Mungkin salah satu di antara kita sudah tidak asing dengan istilah Ahmadiyah, sudah pernah mendengar istilah ini. Karena beberapa dekade terakhir ini pernah mengguncang negara kita dengan adanya kasus Ahmadiyah yang ada di negara kita ini. Bahkan di dunia Islam, Ahmadiyah ini sudah dikenal sejak lama. Oleh karena itu, apa sih sebenarnya Ahmadiyah ini? Aliran apa dan bagaimana pemikirannya, penyimpangannya, kesesatannya? Inilah yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini. Ahmadiyah, istilah Ahmadiyah ini adalah salah satu paham keagamaan yang dicetuskan oleh Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani di India pada tahun 1889 Masehi dengan menggunakan nama Islam. Jadi ini adalah merupakan paham keagamaan yang mengatasnamakan Islam. Pencetusnya adalah Mirza Ghulam Ahmad pada abad ke-19. Makanya aliran ini kemudian disebut dengan Ahmadiyah. Ahmadiyah beda dengan Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah itu adalah merupakan ormas Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Sedangkan Ahmadiyah ini merupakan paham keagamaan yang mengatasnamakan Islam, yang menggunakan nama Islam yang dicetuskan oleh Mirza Ghulam Ahmad. Jadi jelas perbedaannya antara Ahmadiyah dengan Muhammadiyah. Sehingga kita tidak perlu terkecoh dengan istilah Ahmadiyah ini. Karena namanya adalah Ahmadiyah, tetapi organisasi ini atau aliran ini adalah merupakan paham keagamaan yang hanya menggunakan nama Islam saja. Nah, inti ajaran dari Ahmadiyah bahwa dasar paham Ahmadiyah yang paling prinsip adalah terbukanya pintu kenabian secara terus-menerus sampai hari kiamat. Jadi dalam pandangan mereka bahwa yang namanya kenabian itu tidak tertutup. Artinya terjadi secara terus-menerus. Sampai hari kiamat Allah itu masih meneruskan, masih menurunkan, masih mengutus para nabinya. Artinya tidak hanya Nabi Muhammad saja sebagai nabi yang terakhir, tetapi setelah beliau itu masih ada nabi-nabi berikutnya. Sehingga Nabi Muhammad bukanlah nabi yang terakhir. Jadi masih ada nabi-nabi setelah Nabi Muhammad itu. Itu dalam pandangan mereka. Nah, bagaimana penyimpangannya? Dari inti ajarannya saja kita sudah bisa melihat adanya penyimpangan. Bagaimana bisa bahwa dalam keyakinan kita Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir, dan ini adalah merupakan keyakinan yang paling mendasar. Keyakinan yang paling mendasar dalam Islam. Ya, jadi termasuk keyakinan yang paling mendasar. Semua orang mengetahui hal ini. Jadi sudah jelas perbedaannya Ahmadiyah dengan keyakinan kita.
Penyimpangan Ahmadiyah, kalau kita bahas lagi, menurut Ahmadiyah, kata khotamun bukan berarti akhir. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 40 kan dijelaskan, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulullahi wa khatamun nabiyyin. Muhammad itu bukanlah salah seorang bapak di antara kalian, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup bagi bagi para nabi. Al-Quran surah Al-Ahzab. Nah, jadi menurut Ahmadiyah, kata khotamun dalam ayat itu bukan berarti akhir, bukan berarti penutup. Artinya menurut mereka adalah lebih utama. Jadi bagi mereka menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi yang paling utama. Bukan berarti bahwa nabi-nabi sudah ditutup dan tidak ada nabi-nabi setelah Nabi Muhammad. Itu dalam pandangan mereka. Menurut Ahmadiyah, kata khotamun bermakna mahar atau mas kawin. Yakni semua orang yang memberikan mahar dan dengan mahar itu salah satu di antara mereka menjadi nabi. Jadi khotamun adalah yang merupakan paling mulia di antara nabi-nabi. An-Nabiyyin dimaknai nabi yang memiliki syariat. Jadi nabi dianggap sebagai penutup para nabi yang datang membawa syariat sendiri. Jadi bagi mereka ada nabi yang datang membawa syariat dan ada nabi yang tidak membawa syariat. Sedangkan Nabi Muhammad dalam pandangan mereka adalah nabi terakhir yang datang membawa syariat sendiri. Ya, sedangkan nabi-nabi setelahnya datang dengan membawa syariat sebelumnya, artinya tidak membawa syariat sendiri, tetapi adalah nabi juga. Nah, seperti itu dalam keyakinan orang-orang Ahmadiyah. Kesesatan Ahmadiyah Qadian berkeyakinan bahwa Mirza Ghulam Ahmad dari India itu adalah nabi dan rasul. Nah, ini termasuk inti ajaran mereka itu nyambungnya di sini. Jadi kenapa kok disebut dengan Ahmadiyah? Karena mereka meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad dari India, dari Qadian India itu adalah nabi dan rasul. Nah, ini kan sudah tidak benar. Ini sudah tidak benar. Jadi hal ini sudah keluar dari keyakinan. Mengaku diri sebagai nabi. Jadi Ahmadiyah Qadian, kemudian yang kedua adalah Ahmadiyah Qadian mempunyai kitab suci sendiri selain Al-Qur'an yang bernama Tadhkirah. Nah, ini kan sudah beda juga. Hal-hal yang paling mendasar sudah berbeda dengan kita. Nabinya beda, kemudian mereka juga punya kitab yang berbeda yang namanya adalah Tadhkirah. Yang ketiga adalah mempunyai tempat suci sendiri untuk melakukan ibadah haji, yaitu Rabuah dan Qadian. Jadi kalau kita punya tempat suci Mekah dan Madinah, mereka mempunyai tempat suci Rabuah dan Qadian, sehingga menurut mereka tidak perlu melaksanakan ibadah haji ke Mekah, ke tanah suci, karena mereka mempunyai tanah suci sendiri yang menurut mereka itu adalah Rabuah dan Qadian itu. Qadian adalah tempat di mana Mirza Ghulam Ahmad itu dilahirkan. Kemudian yang keempat adalah punya perhitungan tanggal, bulan, dan tahun sendiri. Kalau kita punya penghitungan tahun baru Hijriyah, mereka justru punya kalender sendiri. Nah, seperti itu. Pandangan tentang Ahmadiyah. Jadi dengan pahamnya itu, Ahmadiyah telah terang-terangan menentang Al-Quran dan hadis dan ijma yang telah ditegakkan sejak ratusan tahun yang lalu, sejak abad tahun yang lalu, sejak pertama kali Islam itu disebarkan di Timur Tengah dan seluruh dunia. Dalam sejarah Islam tercatat banyak orang yang mengaku sebagai nabi. Semenjak Rasulullah itu wafat, banyak orang yang sudah mengaku nabi, tidak hanya Mirza Ghulam Ahmad ini saja. Namun diberantas oleh para sahabat-sahabat Nabi, itu seperti Abu Bakar misalnya. Jadi kasus ini sebenarnya bukanlah kasus baru,
Ya, ini adalah kasus yang lama. Sudah pernah terjadi ketika Rasulullah itu wafat, maka kemudian ada orang yang mendeklarasikan dirinya sebagai nabi, yang disebut dengan Musailamah al-Kadzab di Yamamah. Oleh karena itulah kemudian Abu Bakar memerangi Musailamah al-Kadzab ini karena mengaku sebagai nabi. Jadi Musailamah al-Kadzab adalah nabi palsu. Disebut dengan al-Kadzab. Al-Kadzab itu artinya yang banyak berdusta. Jadi ini menunjukkan bahwa Islam tidak mentolerir hal-hal yang seperti ini. Semenjak awal para sahabat-sahabat Nabi sudah memberantas kasus-kasus yang seperti ini. Jadi jelas penyimpangan Ahmadiyah itu. Oleh karena itu kita perlu hati-hati. Jangan sampai kita jatuh dalam aliran Ahmadiyah ini. Nah, bagaimana bantahan terhadap pemikiran Ahmadiyah yang tadi? Pemikiran Ahmadiyah tentang Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 40 itu bertentangan dengan kaidah bahasa Arab, ahli tafsir, ijma, dan nas Al-Quran dan hadis. Jadi bertentangan. Mereka itu menafsirkan Al-Quran menurut kemauan mereka sendiri. Jadi berikut bantahan dari ahli bahasa Arab. Majduddin Al-Fairuz Abadi berpendapat bahwa akibat dan akhir segala sesuatu adalah penutupnya. Dan akhir dari dan hari akhir dan penutupnya ada apa namanya? Majduddin Fairuz Abadi berpendapat bahwa akibat dan akhir segala sesuatu adalah penutupnya dan akhir hari adalah penutup atau khotamun. Jadi khotamun ini bermakna akhir segala sesuatu, bermakna penutup memang dalam kaidah bahasa Arab. Kemudian Ibnu Manzur Al-Afriki Al-Misri berpendapat dengan mengatakan khatamu kulli syai'in wa khatimatuhu. Khatamu kulli syai'in wa khatimatuhu. Artinya adalah akhir segala sesuatu dan penutupnya adalah akhirnya. Nah, jadi khatamun ini bermakna akhir segala sesuatu. Dan yang terakhir itu adalah penutupnya. Jadi khatamun nabiyyin itu adalah akhir dari para nabi. Dan nabi sendiri bermakna adalah penutup para nabi itu. Nah, jadi dari aspek bahasa demikian. Kemudian bantahan dari ahli tafsir adalah sebagai berikut. Ibnu Jarir At-Tabari berpendapat Rasulullah dan khatamun nabiyyin adalah yakni nabi terakhir di antara mereka. Jadi nabi itu adalah nabi terakhir di antara mereka, di antara para nabi itu. Kemudian Abu Hayyan berpendapat jumhur membaca khotamin, khotimnya. Jumhur membaca khotim dengan tak kasroh, khotim dengan membaca tak kasroh. Artinya adalah nabi adalah sebagai nabi yang terakhir dari para nabi. Sementara Imam Asyim membaca khotam dengan tak fathah. Artinya para nabi itu ditutup dengan kehadiran beliau. Jadi sama saja mau dibaca khotam, mau dibaca khotim, artinya tetap sebagai akhir dari segala sesuatu atau penutup dari segala sesuatu. Nah, kemudian Ibnu Katsir berpendapat bahwa ayat itu menegaskan tidak akan ada nabi setelah beliau. Sehingga Rasul pun tidak ada. Jangankan Rasul, nabi saja tidak ada. Jelas Rasul ini kan nabi. Nabi belum tentu Rasul. Nah, nabinya sudah tidak ada, apalagi Rasul. Jadi istilah khatamun nabiyyin itu menjelaskan bahwa nabi adalah penutup nabi. Otomatis juga penutup para rasul. Nah, seperti itu. Jadi ini bantahan dari para ahli tafsir. Kemudian diperkuat lagi dengan dalil-dalil tertutupnya kenabian. Jelas di dalam surah Al-Ahzab ayat 40 ini sebagaimana yang saya tulis di sini, maka Muhammadun aba ahadim mirrijalikum walakin Rasulullah yukhataman nabiyyin wa kana Allahu
bikulli syai'in alima. Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi ini dalilnya dari Al-Qur'an. Kemudian dari hadis. Dari hadis menyatakan innar risalata wan nubuwata qad inqata'at fala rasula ba'di wala nabiyya. Sesungguhnya kerasulan dan kenabian telah terputus. Karena itu tidak ada rasul maupun nabi sesudahku. Jadi jelas ini, sudah jelas, pelafalannya sudah jelas. Beliau sendiri sudah menjelaskan hal ini. Tidak ada rasul atau nabi sesudahku, kata Nabi. Nah, kalau mereka benar-benar ingin mengikuti beliau Nabi Muhammad, seharusnya melihat hadis ini. Seperti itu. Artinya tidak semerta-merta mengikuti kemauan diri sendiri saja. Nah, kemudian hadis yang berikutnya adalah wa inni akhirul anbiya wa masjidi akhirul masajid. Artinya adalah sesungguhnya aku adalah nabi terakhir di antara para nabi dan masjidku adalah terakhir di antara semua masjid. Hadis riwayat Muslim. Ini hadis sahih. Jadi jelas ya, ini adalah saya adalah akhir para nabi, kata beliau, dan masjid saya ini adalah masjid yang terakhir. Yang dimaksud masjid terakhir ini adalah masjid yang dibangun oleh Rasulullah. Ya. Jadi masjid-masjid para nabi sebelumnya yang pernah dibangun oleh para nabi dan Nabi Muhammad adalah masjid yang terakhir. Kemudian yang terakhir tentang fatwa MUI. Fatwa MUI pada Musyawarah Nasional ke-7 tanggal 21 Jumadil Akhir tahun 1426 atau tanggal 28 Juli 2005 Masehi yang lalu, ini menegaskan kembali keputusan fatwa MUI dalam Munas yang kedua tahun 1980 yang menetapkan bahwa aliran Ahmadiyah berada di luar Islam. Jadi ini bukan ormas Islam. Jadi bukan ormas Islam, sudah di luar Islam. Karena sudah berbeda dalam hal-hal yang paling mendasar. Aliran ini sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad. Ya, jadi hati-hati. Bagi mereka yang terlanjur mengikuti aliran Ahmadiyah supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang hak, yang sejalan dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran paham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat dan kegiatannya. Jadi jelas ini fatwa MUI. Jelas juga bagaimana pandangan para ulama-ulama Indonesia. Nah, jadi keberadaan MUI, keberadaan Ahmadiyah ini sudah jelas kesesatannya dan penyimpangannya, bahwa aliran ini sebenarnya bukanlah aliran Islam. Aliran ini hanya menggunakan nama Islam saja. Padahal ini di luar Islam. Lebih tepat aliran ini bisa dikatakan sebagai agama baru. Yaitu adalah agama Ahmadiyah. Bukanlah agama Islam. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan pembahasan ini sedikit banyak kita sudah bisa paham tentang gambaran Ahmadiyah dan penyimpangan-penyimpangannya. Berikut selanjutnya bisa dikaji lebih lanjut. Demikian pembahasan ini dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.